Oke, lanjut materi keempat tentang kolom dan baris pada Microsoft Excel ya. Oke, yang pertama row. Row itu baris ya. Jadi 1, 2, 3 ini adalah baris. Kalau kita scroll ke bawah itu sampai sampai ke bawah ini ya. Nah, sampai segini. 10485796 ya. Balik lagi. Kemudian kolom. Nah, kolom ini yang ABCD ya. Kalau kita scroll sampai ke kanan mentok itu sampai XVD ya. Wah, ini terus panjang ini. Lanjut. Berikutnya sel. Sel itu pertemuan antara baris dan kolom atau kolom dan baris ya. Misalnya saya taruh pointernya di sini. Ini adalah sel. Sel berapa? Pertemuan antara kolom dan baris. C3. Anda bisa lihat di sini. Ya. Ini F4. Nah, cocok ya. Ini D9 ya. Kemudian itu sel ya. Kemudian ring itu beberapa sel yang dipilih ya. Di sel yang dipilih secara bersamaan. Nah, seperti ini namanya ring. Ya, dari C5 sampai C12. Gitu ya. Kalau begini nggak kelihatan di sini, tapi nanti kalau misalnya menggunakan rumus itu bisa kelihatan. Contoh ya, saya ingin menjumlahkan ini 1, 2, 3, saya ingin jumlahkan menggunakan sum misalnya. Nah, Anda bisa lihat di sini. Jadi sum ini rumus untuk menjumlahkan ya. Jadi yang dipilih adalah ringnya adalah C5 sampai C7. Jadi C5 sampai C7. Ya. Kalau misalnya saya ingin menjumlahkan cuma 2 saja, berarti C5 sampai C6 misalnya. Ganti C6. Hasilnya 3. Ya. Kalau kita pilih semua seperti ini, berarti C5 sampai C7. Kita ganti C7. Nah, hasilnya 6 ya. Itu namanya ring ya. Beberapa sel yang dipilih secara bersamaan untuk ring. Lanjut, alamat sel aktif ya. Alamat sel aktif. Jadi ketika kita klik di sini ya, ini sel yang aktif ya. Jadi sel yang kita pilih itu adalah sel yang aktif ya. Bisa dilihat di sini menunjukkan C5, isinya selnya adalah 1. C6 isinya 2 ya. Jadi bisa diisi terserah ya, bisa diisi huruf misalnya begini. D6 isinya data dan seterusnya. Kemudian sel relatif. Sel relatif ini kalau misalnya di copy, dia otomatis menyesuaikan. Nah, begini kita copy. Nah, begini dia otomatis menyesuaikan. D6 E6 menyesuaikan ya. D7 D8 dia menyesuaikan, otomatis menyesuaikan. Kemudian ada sel absolut. Sel absolut ini sel absolut, jadi sel yang dikunci ya, yang dibuat tetap ya, yang dibuat tetap pada posisinya. Contoh ini saya sudah buat di sini. Nah, contohnya seperti ini. Ada data nama, gaji, dan pajak. Namanya C dan D. Ini nama orangnya katanya. Gajinya 2 juta. Kemudian ingin menghitung pajaknya 10% berapa kan gitu. Jadi
rencananya nanti adalah gaji ini dikalikan dengan 10%, yang ini juga dikalikan 10%, maka ini yang harus dikunci ya, jadi biar tidak berubah-ubah. Coba ya, kalau misalnya saya tuliskan rumusnya begini, sama dengan gajinya kan 2 juta itu dikalikan dengan 10%, ini belum dikunci. Ketika kita copy rumusnya, wah salah kan hasilnya, harusnya 1.900.000 dikali 10 harusnya tidak seperti ini kan, makanya perlu dikunci. Nah, caranya mengunci dengan menggunakan tombol F4 pada keyboard ya. Contohnya seperti ini, yang perlu kita kunci adalah sel ini, sel C2 ya. Saya ulangi rumusnya, sama dengan B3 dikali C2, kemudian C2 nya ini kita taruh di sini ya, kita tekan F4 satu kali ya, jadi ada tanda dolarnya di sini. Dolar ini maksudnya ngunci. C2 berarti yang dikunci adalah kolom C dan baris C ya, jadi dia tidak bisa kemana-mana, dia dikunci. Enter ya, kemudian kita copy begini. Nah, bener kan, 10% dikali 1.900.000 dikali 10%, 190.000. Nah, itu namanya absolut. Contoh lagi di sini adalah absolut contohnya. Ya, saya buat beberapa perbandingan. Jadi nanti ada absolut dan semi absolut. Jadi kalau absolut itu dolarnya ada 2, mengunci kolom dan baris. Ya. Kemudian kalau semi absolut itu mengunci salah satu. Ini bedanya ya. Contoh kita pakai absolut dulu. Saya ingin copy data sama dengan ini. Saya absolutkan, saya kunci dengan menggunakan F4. Nah, satu kali ya, enter. Jadi kita copy ini, ketika kita dipindahkan, kita copy kemana-mana, hasilnya tetap 85 ya. Jadi kalau kita klik di sini, rumusnya tetap ya kan, jadi kolom B dan baris 10 dikunci tetap ya, tidak berubah karena dikunci kanan kiri. Kemudian yang berikutnya semi absolut, ini 2. Jadi semi absolut itu ada 2, yaitu yang pertama mengunci baris dan mengunci kolom. Jadi caranya contohnya sama ya, kita akan copy 85 ini ya, saya kasih tanda begini. Nah ini ya, sama dengan 85. Kemudian kita tekan cara untuk mengunci baris, tombol F4 lagi 2 kali, 1 2 ya. Anda lihat di situ dolarnya ada di depannya baris, berarti yang dikunci adalah barisnya ya. Jadi 10 ini B10, nanti 10 nya ini tidak berubah, tetap 10. Kalau B nya kolomnya akan berubah-ubah mengikuti apa namanya, kemana kita copy ya. Coba kita enter, kemudian kita copy sebelah kanan. Nah, kalau absolut tadi kan tetap 85, kalau ini berubah mengikuti ini. Coba kita lihat rumusnya, B10 ketika kita pindah di sini menjadi C $10 ya, barisnya tetap, sedangkan kolomnya berganti. Coba kalau kita geret ke bawah, kita copy ke bawah,
barisnya tetap ya, barisnya tetap ya, 10-nya tetap, ininya tetap. Kenapa tetap? Karena kita ngopinya di sini ya. Kalau misalnya kita copy di sini misalnya, dia akan berubah menjadi 90. Dia berubah, C-nya berubah karena dia berada di kolom C. Sementara barisnya kita kunci, jadi barisnya 10-nya, baris 10 ini ya, ini tidak kemana-mana, ini dikunci terus ya. Kita copy di sana, tetap 10-nya tetap ya kan, tidak berubah. Yang berubah hanya kolomnya. Bedanya dengan absolut, kalau absolut semuanya tidak berubah. Kita copy ke sana, tuh kan. Oke, lanjut. Kalau kolomnya, kita sekarang coba kunci kolom, sama dengan 85. Tekan tombol F4 2 kali ya. Kalau kunci kolom 2 kali. Kalau absolut 1 kali. Nah, ini dolarnya 2. Kemudian kalau tekan kedua kalinya mengunci baris, di depannya baris 10 itu. Kalau kita tekan F4 lagi, ada di depannya B, kolom B, enter. Jadi kolom ini yang katakanlah ini ya, jadi B nya ini yang tidak berubah nanti ya. Kita geser sana, nah lihat B nya ya, ini masih ada di kolom 10 ya. Kemudian kita tarik ke bawah, nah ini sudah ganti, B nya 11, B nya tetap tapi barisnya berubah ya, mengikuti. Oke, gitu dulu. Nanti pembahasan lebih lanjut untuk